Lesti Kejora pantas berbahagia. Melalui akun Instagram miliknya, ia membagikan pose saat merayakan wisuda sarjana di sebuah kampus bersama suami dan putranya, Rizky Bilar dan Abang L. Mengenakan setelan serba hitam dengan selendang wisuda kampus, dipadu dengan outfit Bilar dan Abang L yang serba putih, senyum bahagia terus tersungging manis pada keluarga kecil ini. Pada bagian caption, Lesti menulis, "Alhamdulillah, tabarakallah," tulis Lesti sambil membubuhkan emotikon cinta. Iya bangga. Ada jurusan itu mungkin. Yang pasti bangga ya sebagai seorang suami, apalagi ini momen-momen yang apalagi ini adalah momen yang sangat dia tunggu, dia nanti sekian lama. Yang membuat saya bangga lagi adalah skripsinya itu hasil dari penelitian dari bisnis usaha yang kami jalani, itu tentang bagaimana pengembangan digital melalui lini bisnis yang kami jalankan, yaitu Lestari. Kalau saya prinsipnya ya pendidikan itu nggak harus lewat jalur formalitas, nggak harus lewat jalur normatif. Pendidikan yang paling berharga adalah pendidikan lewat kehidupan yang kita jalani, kehidupan nyata yang kita jalani. Jadi saya pun bangga, bersyukur meskipun saya gak kuliah, tapi lewat tanda tangan saya, istri saya akhirnya bisa buat lewat usaha yang kami jalankan, istri saya akhirnya bisa wisuda dengan dengan lini bisnis kami sebagai perantaranya gitu. Di tengah kesibukan yang padat dan masa kehamilan kedua, cukup mengejutkan pedangdut ini bisa menuntaskan masa kuliahnya. Diam-diam ia mengambil jurusan komunikasi untuk menunjang karirnya di dunia industri hiburan. Lantas benarkah target ini telah lama diinginkan Lesti? Oh, dalam segala hal kalau Kak Bilar mau ngebantuin dia. Mari. Kasih ya, Om. PowerPoint beserta contoh. Kemudian transkrip apa yang salah atau pengoreksian praktek dalam penganalisaan. Ya, saat Lesti bahagia meraih cita-cita, di tempat berbeda, cita-cita komika Marcel Widianto menjadi pejabat di kota Tangerang Selatan, Banten justru harus kandas setelah pasangan calon wali kotanya mengundurkan diri. Marcel yang sudah gerilya berkampanye itu kini harus balik badan terjun ke dunia hiburan. Teh Gigi nggak kasih atas biaya rumah sakit. Bukan, itu kan hadiah. Marcel sebenarnya mampu, tapi aku kasih hadiah karena Marcel itu bertanggung jawab. Tapi dia berani mengejar cintanya Cesar. Emang lagi kosong gitu. Tapi sama kamu dan sumpah. Teh Gigi masih itu. Emang lagi kosong waktu itu lagi. Karena bayar rumah kan waktu itu bayar rumah. Utang kan rumah kan masih utang tuh. Lunasin tuh tiba-tiba harus lahiran nih ternyata. Tapi keren kan lahirannya asik ya. Tertutup juga. Aja benar. Ya aman kan? Ya kayak lanjutan Slavina kan. Kabarnya setelah kandas mencalonkan diri sebagai cawalkot, Marcel diam-diam sudah sejak tahun 2022 lalu bekerja di perusahaan milik presenter kondang Raffi Ahmad, yakni Rans Entertainment. Marcel bahkan disebut-sebut digaji per bulan untuk mengisi konten rutin Rans sebesar 20 juta rupiah. Tapi kita berbahagia lah melihat Marcel seperti ini. Makasih ya. Teh Gigi makasih ya. Sama. Bersyukur sekeliling saya tuh bisa menjaga private itu. Makasih ya. Nenda, makasih. Iya sayang. Dan juga teman-temanku, love you. Namun dibalik rumor kerja dan gaji di Rans, suami Chesan ex JKT48 ini disebut-sebut telah melanggar kontrak dari perusahaan milik Vincent dan Desta Mahendra. Akibatnya Marcel harus didepak dari perusahaan mereka. Meski belum ada kabar ihwal keretakan Marcel dan Vindes, sebutan Vincent dan Desta, tapi kabar minor soal Marcel di kontrak Rans dan lebih memilih bersama Raffi juga disebut-sebut menjadi musabab Marcel hangkang dari manajemen milik Denny Cagur, sahabat Raffi sendiri. Tapi hubungan dingin antara Marcel dan Denny Cagur kabarnya sudah mencair. Lantas benarkah setelah gagal di Pilkada Tangsel, Marcel akan fokus berkarir di Rans? Sementara itu, di tengah mengurus putranya yang sakit, komedian Sule diam-diam dikabarkan jadi donatur tetap bagi sejawatnya komedian Nunung yang tengah menjalani operasi bagian matanya karena mengalami katarak. Sule disebut-sebut menjamin semua biaya pengobatan Nunung. Lantas benarkah Sule menjamin semua biaya pengobatan Nunung saat personil Sri Mulat ini juga menjalani operasi kanker?
Nunung sendiri memang secara terang-terangan mengaku paling dekat dengan Sule. Meski tentu saja ada banyak sahabatnya yang pernah satu panggung seperti Andre Taulani, tapi tampaknya Sule dianggap paling dekat dan banyak membantu Nunung saat istri Ian Sambiran ini tengah diterpa ujian hebat. Lantas bagaimana ungkapan haru dan syukur Nunung atas kepedulian Sule? Mi, sehat Mi? Alhamdulillah, Le. Kangen gak suasana gini kumpul bareng Mi? Itu gak bisa diungkapkan Mas. dengan kata-kata. Ini susah nangis. Tiba-tiba saya nangis sampai yang betul sesenggukan. Saya bilang, kalau kamu bilang tanya saya capek. Saya bilang gitu. Kalau kamu bilang jenuh, saya jenuh. Kalau kamu bilang nanya saya bosan.